Sekarang ada yang sedang ramai sekali diperbincangkan guys ya, di mana Rismond, sang ahli digital forensik, ini gelar S3-nya, ijazah S3-nya diduga palsu. Kita tahu bahwa Rismond ini adalah salah satu penggugat ijazah palsunya Pak Jokowi. Tapi sekarang kenapa ijazah S3-nya jadi diduga palsu? Ada yang memeriksa tentang ijazah yang dimiliki oleh Rismond ini. Untuk selengkapnya kita langsung gas ke videonya. Bacakan hasil investigasinya ya. Setelah melakukan investigasi bersama tim DFIS yang beberapa diantaranya merupakan lulusan Sebentar guys. Ijazah palsu sang penuduh. Apa ini sejak viralnya? Aduh terlalu kecil ini tulisannya guys ya. Joshua MC Nambela. Oke, ini mata udah aduh. PhD Tulen dari Jepang dan menunggu konfirmasi seminggu lebih karena adanya liburan Golden Week di Jepang. Akhirnya pagi ini kami mendapatkan email konfirmasi secara ofisial melalui Academic Affairs Section Faculty of Engineering Yamaguchi University yang menyatakan bahwa ijazah si pakar gadungan ternyata palsu atau tidak pernah dikeluarkan oleh pihak kampus tersebut. Ijazah yang pernah disubmit si pakar gadungan di instansinya ternyata hasil editan. Ada beberapa typo yang tidak mungkin ditemukan di ijazah asli, apalagi ijazah kampus Jepang. Dan ini email hasil translate dari email Yamaguchi teman-teman ya, yang dikirimkan ke Joshua MC Nambela. Kepada Universitas Gajah Mada, kepada Bapak Joshua MC Nambela, saya Tomomi Sumori dari bagian akademik Fakultas Teknik Universitas Yamaguchi. Mohon maaf atas keterlambatan balasan. Tapi sebentar deh. Di sini kan tidak disebutkan nama gitu ya. Jadi apakah benar atau tidak? Kayak gimana ya? Oke. Ini terkait dengan ijazah yang Anda lampirkan. Jadi Joshua melampirkan ijazah Rismond dan dikirim ke Yamaguchi untuk diklarifikasi apakah ini benar terbitan dari Yamaguchi. Dan ternyata Yamaguchi mengatakan Universitas Yamaguchi tidak pernah menerbitkannya. Salam hormat, Tomomi. Matching, ada berita terbaru loh. Jadi ada ijazah terlampir ya. Oke. Ada kepo nggak? Iki loh, maling teriak maling yang selalu teriak ijazah Pak Jokowi palsu, dan ternyata ini lulur dari beritanya si Rismond yang ijazahnya diduga itu loh, wes rasa kesuwen. Ijazah Rismond yang dari Jepang diduga palsu teman-teman. Dan ini diungkap oleh salah satu pakar digital forensik di Indonesia yang bernama Joshua MC Nambela. Dan ini hasil investigasi beliau bersama dengan rekan setimnya. Nah, saya akan bacakan hasil investigasinya ya. Setelah melakukan investigasi bersama tim DFIS yang beberapa diantaranya merupakan lulusan PhD Tulen dari Jepang dan menunggu konfirmasi seminggu lebih karena adanya liburan Golden Week di Jepang. Akhirnya pagi ini kami mendapatkan email konfirmasi secara ofisial melalui Academic Affairs Section Faculty of Engineering Yamaguchi University yang menyatakan bahwa ijazah si pakar gadungan ternyata palsu atau tidak pernah dikeluarkan oleh pihak kampus tersebut. Ijazah yang pernah disubmit si pakar gadungan di instansinya ternyata hasil editan. Ada beberapa typo yang tidak mungkin ditemukan di ijazah asli, apalagi ijazah kampus Jepang. Dan ini email hasil translate dari email Yamaguchi teman-teman ya, yang dikirimkan ke Joshua MC Nambela. Kepada Universitas Gajah Mada, kepada Bapak Joshua MC Nambela, saya Tomomi Sumori dari bagian akademik Fakultas Teknik Universitas Yamaguchi. Mohon maaf atas keterlambatan balasan ini. Terkait dengan ijazah yang Anda lampirkan, jadi Joshua melampirkan ijazah Rismond dan dikirim ke Yamaguchi untuk diklarifikasi apakah ini benar terbitan dari Yamaguchi. Dan ternyata Yamaguchi mengatakan Universitas Yamaguchi tidak pernah menerbitkannya. Salam hormat, Tomomi Sumori, bagian akademik Fakultas Teknik Universitas Yamaguchi. Wadah. Lah kok yo malah semakin kesana kok. Sudah kelihatan toh lor, ya toh.
Iki lah jenenge ya lur, maling teriak maling. Gimana ini tanggapannya Bang Rismon ya, yang selalu teriak ijazah Pak Jokowi itu palsu. Ternyata ya ampun, jabang bayi sing palsu nggone sapa kuwi? Jan angel. Pakar akademik. Tapi apa jadinya kalau ternyata justru dia sendiri yang ijazahnya mencurigakan? Dalam video ini, kami bongkar habis skandal akademik yang melibatkan manipulasi dokumen, klaim kampus luar negeri yang ternyata fiktif, sampai plagiarisme terhadap dokumen milik orang lain. Yamaguchi University bahkan secara resmi menolak klaim Rismon. Forensik digital menunjukkan typo, struktur aneh, dan bahkan nomor identitas yang janggal. Ini bukan hanya soal satu orang, tapi jaringan penyebar hoaks politik yang terstruktur. Tonton sampai habis. Jangan tertipu gelar palsu. Jangan pelihara kebohongan bersertifikat PDF. Di negeri ini, semakin keras seseorang menuduh, semakin besar kemungkinan dia sedang menutupi aibnya sendiri. Sudah beberapa tahun belakangan, kita disuguhi atraksi murahan dari seorang bernama Rismon Sianipat, yang mengaku sebagai pakar forensik digital, pejuang kebenaran, dan pembongkar ijazah palsu Presiden Jokowi. Tapi rupanya, Bung Rismon ini lupa satu hal penting. Kaca spion. Kaca spion. Ya, karena saat orang lain lagi fokus memeriksa arah ke depan, dia malah sibuk nuding ke belakang. Dan sekarang, setelah ditelusuri balik, justru yang kelihatan mencurigakan bukan ijazah Jokowi, tapi dia sendiri. Ironi yang sungguh mahal. Mari kita buka kronologinya. Oke. Setelah debat soal tudingan ijazah palsu Jokowi viral, sejumlah rekan dari komunitas Digital Forensic and Infosec, DFIS, yang memang ahli di bidangnya, lulusan Universitas Bonafide dari Jepang dan luar negeri, ikut nimbrung. Tapi bukan untuk membela Jokowi. Oke. Mereka cuma penasaran, siapa sih Rismon ini? Kok gaya bicaranya seperti tahu segalanya? Gelarnya segambreng, tapi logikanya keropos. Oh iya. Investigasi iya. pun dimulai. Oh jadi ini ya kayak penasaran aja sama Rismon terus diperiksa lah gitu. Tim DFIS melacak riwayat akademik Rismon yang katanya lulusan Yamaguchi University, Jepang. Langkah pertama, verifikasi langsung ke universitas tersebut. Surat resmi dikirimkan. Dan setelah menunggu cukup lama karena bertepatan dengan masa libur Golden Week di Jepang, jawabannya datang dan memalukan. Pihak Yamaguchi University menyatakan dengan jelas dan tertulis bahwa mereka tidak pernah mengeluarkan ijazah atas nama Rismon Sianipat. Gemetar? Belum selesai. Gemetar? Tim kemudian membedah dokumen ijazah yang diklaim Rismon. Hasilnya kacau balau. Terlalu banyak typo yang tidak mungkin ada di dokumen resmi kampus Jepang. Format dan susunan elemen administrasi juga tidak sesuai standar akademik Jepang. Bahkan struktur metadatanya menunjukkan jejak rekayasa digital. Artinya, file ijazah itu kemungkinan besar hasil editan. Murahan pula. Tapi drama belum habis. Oke. Rismon sempat pamer seolah-olah dia melakukan investigasi langsung ke UGM, membuka skripsi Jokowi, dan mengambil dokumentasi sendiri. Video dan fotonya disebar luas, seakan itu hasil kerja lapangan pribadi. Padahal, setelah ditelusuri, dokumentasi tersebut adalah milik Joshua Sinambela, salah satu warga biasa yang sempat membantu membuka akses ke perpustakaan UGM. Yang bikin miris, dokumentasi milik Joshua diklaim sepihak oleh Rismon tanpa izin. Dipelintir, dimanipulasi, seolah dia yang turun tangan. Ini bukan hanya tidak etis, ini pembohongan publik. Jadi sekarang, publik harus bertanya balik. Siapa sebenarnya yang sedang berbohong? Siapa yang pakai ijazah palsu? Siapa yang membangun narasi fitnah demi mengejar sorotan? Ternyata yang selama ini tampil sebagai pembongkar kebenaran malah menyimpan gelar yang tak bisa dipertanggungjawabkan. Joshua Sinambela bukan orang yang pertama dalam rangka curiga pada Rismon Sianipat. Ia menurut saya adalah salah satu orang yang berhasil mengungkap dengan data-data saintifik. Tetapi kalau kita cermat dan penuh dengan daya kritis, maka Rismon... Berarti banyak yang curiga gitu ya, kalau berdasarkan pernyataannya Pak Simon ini. Yang terus ngotot mengatakan bahwa ijazah Jokowi, skripsi Jokowi itu palsu, itu sebetulnya sudah memiliki celah-celah, lubang-lubang kelemahannya. Apa itu? Yaitu ketika ia membangun konstruksi berpikir dan membangun konstruksi kebenaran, itu dipenuhi dengan emosi
dengan makian-makian dan fitnah serta kebencian. Itulah yang saya katakan bahwa Yosua Sinambela itu hanya memberikan afirmasi kepada kita bahwa apa yang selama ini kita anggap sebagai pejuang kebenaran ternyata seorang pembohong besar. Wah, ternyata seorang pembohong besar ya, begitu. Itulah Rismon Sianipar, Anda ternyata adalah pembohong besar. Dan kebohongan Anda terungkap satu persatu. Dan kita perlu curiga bahwa upaya Anda mengonstruksi kebenaran dengan cara marah-marah dan memaki orang lain, termasuk dalam hal ini memaki Jokowi, itulah celah dari kelemahan terbesar Anda, karena kebenaran sejati itu hanya disampaikan dengan etika publik yang beradab. Tidak mungkin informasi benar disampaikan dengan tindakan yang tidak beradab. Itulah kekuatan dari kebenaran sejati dan itulah kekalahan Rismon Sianipar. Kita tahu Rismon Sianipar ya saat mengatakan bahwa ijazah yang dimiliki Pak Jokowi itu palsu, ya beliau dengan sangat-sangat tidak santai sekali dalam mengatakannya. Kan ada di video sebelumnya itu Rismon Sianipar menantang Pak Jokowi ya. Tapi di sini ada berita yang sedang ramai ya terkait Rismon Sianipar ini, yaitu gelar S3 ijazah yang dimiliki Pak Rismon Sianipar ini diduga palsu. Ini hanya sekedar dugaan, apakah itu benar atau tidak nanti kita lihat saja ke depannya seperti apa. So kalau menurut kalian gimana video yang barusan kita lihat, coba ketik-ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia bersama Arissa Sebastia selalu ngikutin aku. Kayaknya sekian dulu video dari aku, sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye!